أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, puji dan tasyakur yang tak terhingga, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam upaya taqarrub ila Allah melalui wasilah salat Jumat yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah, tentu dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penting tidak lupa untuk bertausiah, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti secara harfiah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bila hal itu sudah kita laksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan syariat, dijamin kita akan mendapatkan keselamatan, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Saudaraku, jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita rakyat dan bangsa Indonesia telah merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79. Kemudian insya Allah di pertengahan bulan depan juga kita akan merayakan hari peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kita lakukan sebagai salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa ini, sehingga kita terbebas dari penjajahan negeri asing. Kemudian juga yang kedua, yang patut kita syukuri juga, Allah telah mengutus seorang Rasul, seorang Nabi akhir zaman yang telah berhasil sukses membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Inilah merupakan anugerah terbesar. Inilah merupakan nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada umat Islam dengan diutusnya seorang Nabi akhir zaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang ayatnya saya bacakan di dalam mukadimah Quran surat Al-Imran ayat yang ke-164. Allah sampaikan kepada kita, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah telah
Ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka, dan dari kalangan mereka sendiri, untuk apa? Yatlu alaihim, yang pertama yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, wa yuzakkihim, yang membersihkan jiwanya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab, wa kanu min qablu fi dhalalin mubin, dan sungguh sebelum itu mereka dalam keadaan tersesat. Saudara hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah merupakan perintah, merupakan kewajiban bagi kita yang telah demikian banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga saking banyaknya nikmat tersebut kita tidak akan sanggup menghitungnya. Lalu bagaimana kita caranya bersyukur? Dalam khutbah yang lalu Khadir pernah menyampaikan paling tidak ada 3 hal menurut para ulama. Tanda cara bersyukur yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat kita merasa senang dan bergembira. Kemudian yang kedua, memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, mempraktekkan dengan amal perbuatan. Suatu hal yang wajar ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kemudian kita merasa senang. Pasti siapapun yang namanya manusia, ketika diberikan oleh Allah berupa nikmat, dia akan bahagia dan senang. Ini mudah. Demikian halnya dengan memuji kepada Allah. Ketika kita diberi nikmat, senang, kemudian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ini juga hal mudah. Namun yang ketiga inilah yang kesulitan bagi kita untuk mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jangankan ukuran kita, jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Sulaiman, beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul yang tentu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menurut kita mudah untuk melaksanakan rasa syukur, mudah untuk mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah. Tapi dia juga sampai bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tentang ilmu syukur. Sebagaimana doa beliau yang doanya diabadikan di dalam Al-Quran surat yang ke-27 ayat yang ke-19, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ta'mal shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah, Rabbi ya Tuhan, awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, berikanlah kepadaku satu ilham agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, wa an a'mala sholihan, dan tetap melaksanakan amal soleh, taradahu yang ridhoi, wa adkhilni, dan masukkan aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ini Nabi Sulaiman. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman kepada Allah, yang kemudian Allah catat di dalam Al-Quran, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ini maksudnya agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak mudahnya untuk bersyukur. Kita minta kepada Allah apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Yang pertama, dia meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan
untuk melaksanakan amal soleh, wal amal soleh, agar diberikan kemampuan untuk melaksanakan amal ibadah. Dan tentu amal soleh yang mendapatkan ridho dari Allah, karena tidak semua amal soleh itu mendapatkan ridho dari Allah. Lalu bagaimana supaya amal ibadah kita, amal soleh kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu amal soleh yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan syariat, dengan tata cara yang disampaikan oleh Allah, dengan tata cara yang pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya melaksanakan sholat, Nabi ingatkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan dan mengukurkan kewajiban, itu mudah. Tapi bagaimana sholat yang dilakukan oleh Nabi? Dan Allah sampaikan kepada kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu tanya pada diri kita, apakah amal soleh yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu itu berdampak pada diri kita dan kehidupan sehari-hari? Mampu mencegah perbuatan keji yang ada pada diri kita dan kemungkaran yang ada pada diri kita harus kita jauhkan. Kalau sholat tiap hari 5 waktu kita lakukan, tapi pribadi kita masih jauh dari nilai-nilai syariat, jauh dari tuntunan yang diajarkan oleh Nabi, berarti kita hanya menggugurkan kewajiban sholat saja, hanya menggugurkan kewajiban saja, hanya sebatas rutinitas ritual sholat yang kita lakukan, tidak mampu merubah diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk mampu melaksanakan amal ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah, kita usahakan dengan maksimal sesuai dengan tuntunan syariat. Apa doa tersebut selanjutnya? Wa adkhilni bi rahmatika. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Kenapa harus melalui wasilah rahmat Allah? Bukan memperbanyak amal solehnya. Karena dalam salah satu hadis Nabi mengingatkan kepada kita bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena banyak amal, melainkan sejauh mana ia mendapatkan rahmat dari Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul hatta jannat amal. Qalu wala ana illa ayyadallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, wahai saudara-saudaraku, bahwa seseorang masuk surga bukan karena banyak amal. Tentu hal ini mengakibatkan para sahabat kaget. Lalu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, termasuk kau? Rasul menjawab, qala wala ana. Ya, termasuk aku, kecuali aku mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah? La yarhamun nas, la yarhamullah. Syaratnya kita harus sayang terhadap sesama. Malam yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang menyayangi sesama, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sayang terhadap sesama, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekadar melaksanakan amal soleh, bukan hanya sekadar melaksanakan banyak amal ibadah, bukan hanya kita senantiasa berdoa agar diberikan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk bersyukur, tapi di sisi lain juga jangan sampai kita lupa berusaha untuk meraih rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.